koalisi. Makanya ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem menjadi seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Blunder Surya Paloh bikin Nasdem makin nyungsep. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Bagi sebagian orang, Surya Paloh membuat manuver yang terbilang nekat dan berani, yaitu mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Agak mengejutkan karena Nasdem selama ini berada di gerbong politik yang sama dengan pemerintah, sedangkan Anies selalu berada di gerbong yang berbeda. Akibat nekat mendeklarasikan Anies, Nasdem dinilai sudah berubah dan berbalik 180 derajat. Surya Paloh membuat blunder besar yang kalau sampai terjadi masalah, maka partai ini akan terjatuh sendirian. Bicara soal Nasdem yang berubah haluan dan bikin manuver blunder, kita harus mulai dari sejarah berdirinya Nasdem. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu bahwa Nasdem dulunya bukan partai politik. Partai Nasdem termasuk partai baru yang resmi dibentuk pada 26 Juli 2011. Sebelum jadi partai politik, Nasdem adalah ormas dengan nama yang sama, yaitu Nasional Demokrat. Ormas ini memiliki visi dan misi utama, yaitu menggalang gerakan perubahan restorasi Indonesia. Tentu kalian sering dengar slogan Salam Restorasi atau istilah gerakan perubahan yang diusung Nasdem. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan dan memajukan fungsi pemerintahan Indonesia pada cita-cita proklamasi 1945. Setelah jadi partai, Nasdem terus mengusung restorasi Indonesia dengan 4 cakupan, yakni memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan. Tapi sebelum jadi partai, banyak tudingan dari sejumlah parpol yang menyebut bahwa Nasdem akan tumbuh menjadi kekuatan baru yang kemudian berubah jadi partai politik untuk menuju pemilu 2014. Surya Paloh tegas mengaku tidak akan mengubah Nasdem menjadi partai politik untuk ikut pemilu 2014. Dia mengatakan tidak ada maksud hati Nasdem diubah jadi partai politik karena esensinya bukan seperti itu. Tapi lucunya dia tidak membantah jika ada tuntutan rakyat yang ingin Nasdem menjadi partai politik, maka akan dipikirkan ulang. Pada akhirnya Surya Paloh menelan kembali kata-katanya karena Nasdem pada akhirnya jadi partai politik juga. Sebenarnya ini bukan masalah bagi Nasdem. Dalam politik, blunder seperti ini masih bisa dimaafkan. Hanya perlu menahan malu selama beberapa waktu. Tapi yang tak dimaafkan adalah ketika Nasdem memutuskan mengusung Anies. Kenapa? Surya Paloh pernah mengatakan tidak mau partainya terjebak pada paham-paham dan ideologi baru untuk bangsa dan negara. Kekuasaan untuk 5 atau 10 tahun akan sangat mahal harganya jika ditukar guling dengan politik identitas dan adu domba. Dia juga meminta agar tidak ada lagi ruang untuk yang berkotak-kotak. Tidak ada lagi kelompokmu dan kelompokku, golonganmu dan golonganku. Semua adalah satu kesatuan dan bukan untuk segelintir kalangan. Konsepnya bagus, bukan? Bahkan Surya Paloh sendiri setuju dengan pidato kenegaraan Jokowi tentang jangan ada lagi politik identitas dan politisasi agama. Itu adalah pesan moral yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia termasuk elit politik. Tapi semua ucapan itu buyar saat Anies dideklarasikan sebagai calon presiden. Masa Surya Paloh tidak tahu bagaimana Anies memenangkan Pilkada DKI 2017? Seruan haram memilih pemimpin non-muslim menggema. Bahkan ada banyak spanduk ancaman tidak mensolatkan jenazah pendukung penista agama. Politisasi ayat dan mayat digaungkan secara liar. Apakah itu bukan politik identitas dan politisasi agama? Apakah Anies tidak diuntungkan oleh narasi tersebut? Kelompok yang menggunakan cara licik tersebut diketahui membela dan mendukung Anies. Memang tidak salah kalau menyebut politisasi agama dan politik identitas sangat berbahaya dan licik. Tapi kenapa Nasdem malah memberikan ruang dan panggung kepada orang yang dianggap banyak orang sebagai bapak politik identitas dan kelompok ini masih eksis? Di pemilu nanti mereka pasti akan muncul lagi. Mengusung Anies sama saja membuka lagi peluang munculnya politik identitas dan politisasi agama. Semangat restorasi Indonesia yang diusung Nasdem
yaitu memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan. Coba lihat kembali, Anies selama 5 tahun memimpin Jakarta. Apakah hasil kerja Anies sesuai dengan semangat restorasi Indonesia? Gubernur dulu capek-capek atasi banjir dengan menormalisasi sungai, sedangkan Anies malah menghentikannya dengan alasan naturalisasi sungai jauh lebih baik. Nyatanya itu cuma pengibulan, yang terlihat malah sumur resapan yang tidak ada fungsinya selain merusak jalanan. Gubernur dulu capek-capek menggusur permukiman liar di bantaran kali agar bisa menormalisasi sungai, warga direlokasi di rusun. Sedangkan Anies dengan liciknya bilang tidak akan ada lagi penggusuran, tapi setelah menjabat, pergub penggusuran era Ahok tetap digunakan sampai sekarang. Betapa liciknya orang ini. Gubernur dulu capek-capek membangun rusun agar warga dapat tempat tinggal yang lebih banyak. Sedangkan Anies merencanakan sebuah pengibulan terbesar yaitu warga akan bisa punya rumah sendiri. Hasilnya rumah DP 0 rupiah yang awalnya ditargetkan 200 ribuan unit lalu diturunkan jadi 9 ribuan unit saja. Apa yang sudah benar dan logis di era gubernur sebelumnya diacak-acak oleh Anies lalu diganti dengan konsep yang tidak masuk akal. Dia seperti sengaja merusak apa yang sudah dilakukan pemimpin sebelumnya. Aura-aura kelicikan seperti ini terlihat dari cara kerja dan program yang banyak tak capai target. Bisa jadi ini hasil dari pelampiasan kebencian akibat pernah dipecat sebagai menteri. Dengan kenyataan ini, Nasdem masih mau mengusung Anies. Kira-kira Anies bisa merestorasi Indonesia atau malah sebaliknya? Kalau Nasdem dulunya seperti PKS atau Demokrat, masih bisa dimaklumi kalau mau usung Anies. Tapi Nasdem yang berkoalisi dengan pemerintah, mengusung konsep dan slogan yang hebat, ternyata blunder banting setir balik arah secara ekstrem. Mengusung Andika Perkasa sangat tidak menguntungkan secara politik. Mengusung Ganjar juga impossible, karena PDIP takkan mengizinkannya. Pilihan paling rasional adalah Anies, meskipun harus banting setir, jadi alasan paling logis adalah Nasdem ingin memanfaatkan Anies. Syukur-syukur Anies jadi presiden, Nasdem bakal ketimpa durian runtuh. Misalnya, dapat jatah menteri yang lebih banyak daripada sekarang. Masuk akal nggak? Buat Nasdem teruslah bikin blunder. Makin banyak blunder, masyarakat makin tidak percaya dengan partai ini. Sebagai indikasi awal, sudah ada beberapa kader yang say goodbye. Bagaimana menurut Anda? Makanya ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem menjadi seorang sosok Anies Baswedan.